yang kamu muliakan. Yang pertama, juga dengan bersama hati yang tentunya tempat kita keluarga. Semoga beliau Allah Ta'ala mudahkan segala urusan, Allah Ta'ala segerakan kesembuhan, karena dari tadi saya mendengarkan beliau dalam keadaan kurang sehat. Nah, semoga dengan barakah majlis yang mulia ini, dengan berkah barakahnya aktif atas informasi yang kita baca, semoga Allah memberikan obat penawar yang pertamanya kepada Abi dan kepada kita semuanya, karena di dalamnya banyak kalamullah. Dalam zikir tadi ada zikir, ada salawat, wa tanzilun min al-Qur'an wa shifa wa rahmah lil mu'minin. Itu pasti. Dan selanjutnya yang kita muliakan Habibana, guru kita tercinta, semoga Allah memudahkan urusan beliau dunia wal akhirah. Allah Ta'ala mudahkan segala persoalan, Allah berikan maghfirah wa rahmah wa ridha di dunia wal akhirah, dan semoga beliau diberikan kekuatan istiqamah untuk mendampingi kita berjalan sedikit demi sedikit menuju pada sesuatu cahaya yang sangat kita dapatkan, yakni mengetahui yang belum kita ketahui kalau disilahkan dengan nur makrifat, insyaallah. Yang kami muliakan semua para guru-guru kami, para pimpinan daya, pimpinan majelis ta'lim, pimpinan balai pengajian yang telah berhadir ke tempat yang sangat mulia ini. Semoga para guru-guru kita selalu mendapati ridha Allah. Allah mudahkan segala urusannya, karena tanpa kemudahan urusan guru sangat tidak terbantunya kita mengenali sesuatu sebagaimana yang barusan kita dengarkan daripada Abi, daripada Habib kita, Habibana kita. Awwaluddin ma'rifatullah, itu tidak akan pernah kita dapat kalau kita terus mempertahankan kebodohan, yakni kita enggan belajar ilmu agama. Yang kami hormati, lagi kami muliakan guru kita tercinta Abi Pak Musalah selaku ketua Tasrafi Kota Medan dan sekitarnya, dan segenap para pengurus Tasrafi yang ada di Sumut ini, dan juga semua para hadirin muslimin, para adik-adik kami, para santri, santriwan yang ada di sini. Semoga kita tetap istiqamah, komit mempertahankan apa yang telah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang utamanya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Semoga kita semua mendapati apa yang kita cari. Kalau seandainya pencariannya sudah benar, insya Allah tujuan itu akan cepat sampai. Cuman yang tergolong tak pegang apa. Yang katente lun malamnya urus medamang lampu bayi nama saya. Nyo yang kopi pun, kuno hubungi terus kutuk tahu anak kutuk tahu hubungi. Tapi anak kau tanggung jauh tu. Bagaimana? Dan ini kita juga. Yang kagak sagok long nabu briani juga. Belen o na prelen na lugo bu briani. Terus ngan buka pakai tahu. Jadi, lun Islam secara
Memang sengaja, bukan secara tidak sengaja. Tapi nalung pegang kono bakal kubus kami. Kaki agak alung ya. Namanya nawo nangin tu. Lompoga kacau medan-medan buka. Uku hana puja ali regam bungka kui berhawar yang puja hana putrli medan bagan nama. Bagan tak kenang pengun. Malam baru lun rukono tumput. Saya sampai ke Medan pada asar. Istirahat sebentar karena lelah dalam perjalanan yang lumayan jauh. Balik dari Jakarta nyo kasih bulan pak lama tu. Ati tani yang urang hanali yang galak. Kagila dari tani yang urang karena hetero tu. Iyo baru lun telefon Bang Am, lun telefon Pak Ketua. Lagi tempat mana-mana istirahat. Rencana pulang hari maghrib berangkat. Mana pegang urangnya biar beda nuwo. Lun peh longo, lun pegang hanjit hana longo. Cukup kerip kalau dia. Lung anaknya ini hidayahnya kanyanya ke kai kira lung ka meninggal kai sama dia. Tapi pegawai yang ko dia 3 minggu man sak kata bulan hana tawa-tawa. Ai tak pengalan namanya menang-menang ku hak. Jadi ini pegang tak ramai ke dari amal dia. Pak. Bagi wa. Nah ya tidak dulu. Kebetulan ayah nanti Medan dan insya Allah malam dengan di sana pengajian prestasi kota Medan. Mangkiban kayak pengenaya, buatnya pegah ya pengenaya, mungkin langkah aja deh. Mangkiban malam itu, ay menang, tak ramai. Sebab ayah ni dekat ramai kita yang teman-teman tenang kata tenang hati gurai wajahnya pegah tenang hati gurai kata hana lum lagi ali bukan juga tak nyo kala entil pacu-pacu ikut serti lagi Jepang pula lah itu karena berita ayah kan lagi izin. Memang ayah turun sehat, media Medan dalam keadaan berobat dan lain sebagainya, perlu istirahat. Teman katakan, itulah guru tidak pernah mengeluh, karena guru itu lebih daripada ayah. Walaupun beliau sakit, tidak pernah mencari alasan untuk tidak mengajar. Beda. Anaknya itu sakit terus, payah tidak regular. Di ayah itu tiga terus kerana ngajar tidak sudah nyai dan tidak ligure ada sakit nepelumah sehat maka supaya kita lebih semangat dalam belajar ilmu agama. Tapi kita yang memang sehat sedikit pun tak pernah sakit, banyak sekali alasan dan bahkan robak tingkat untuk peribut kajian pegang ni kita meninggal. Nanti gue rok malah ni tak jadi sama rumah sakit. Pada rumah sakit itu dulu. Mau tahun dulu. Nyanban lagi katanya jihad perangan. Ini ada permasalahan besar yang perlu kita kaji, yang perlu kita analisa untuk diri sendiri. Kenapa pasti begini dan kenapa ini bisa terjadi dalam hidup kita? Sehingga haknya kerap maghrib kalau pasti kalau mungkin tidak itu kalau pegang lo menyatakan kedinyo menyamano caranya lagi maka jangan siap menyapakat ya buat ilmu insyaallah taala siap insyaallah sampai siap apa mana wata kata ibu kan tidaknya pulai itu pulih beban. Jadi pikiran kita agak lumpang karena apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu bukan sekedar zikir sahaja, tidak. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Benar janji Allah yang bahwa dengan engkau mengingat Allah hatimu bisa tenang. Tenang yang bagaimana? Ingatan yang bagaimana yang dimaksudkan? Ini perlu penjelasan yang sangat mendalam. Jadi untuk yang tenang jiwa, kita berzikir dan lain sebagainya. Sedangkan kita tidak pernah
faham apa yang kita baca. Yang tadi nak bergali Habib pun kan boleh tertentu, mutamah berat, boleh penyakitnya, itimah penyakit lain. Kadang-kadang tergetrok tu, kahang tergetrok padahal tergetrok pikiran. Menjawab itu tu. Ilmu menolong pegang, menyatakan dibuat pengajiannya hanafian nak ni hidayah lah. Yang punya model-model kedai orang. Yang piyah-piyah yang beda-beda baca, yang nak baca klub. Yang itanya kan dia buat rencana nak pedang daya orang kampung. Nak buat nak 2 minggu, 2 kedai kan nak gelang pamflet. Tihat gop tu. Yang itanya kayak buat retak-retak nyomu tu, entah tu pedraw tu tahu. Dan alhamdulillah yang truk-truk malamnya long yakin 100% nyo mandung awak kurung hidayah awak. 100% anak salah. Nyo mi cek hidro-hidro tak parita mandung na pernah tanyo tak pengutumku itu. Awai beruji. Nah tak apa sebab yang sebab beratnya orang pernah ber. Akhirnya lama-lama kita butuh apa yang kita cari. Mungkin sebahagian ada, tapi kita belum bisa menikmati. Berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam pencarian kita. Putra yang salah, kita salah mencari ketenangan. Ketenangan, ya berkeluarga. Bahasa ini capul. Tidak perintah wajah kau ya adunya. Nya puy. Apa mau jawabnya? Nya permintaan bahasa ini capul. Kayak ilahnya lu. Ilang malamnya aku orang kau. Kayak sampai nak kau pada aku pido deh. Kayak bilang lamanya Nabi Yohanes cantik dia kata cek. Apa bahasa Indonesia udah lihat. Ya tak kalau tanya. Pernah ke muat. Gimana? Bahasa Indonesia, bahasa cek. Ada pula awak-awak lipan dia sampai tamah-tamah peraturan nak putih. Jampu dia. Iban dong bahasa Indonesia pun. Abiwan pun apa-apa, kebanyakan bahasa Aceh. Yang mau tempat bahasa Aceh. Habib juga pun ada pegang bahasa Aceh. Masa long bahasa Jamia ya ilahnya mana? Anak kuating lah. Jadi berak-beratang ilahnya. Kayak yang rencana ini teh bro kurang bahasa Indonesia. Ini kira boleh bandruk dari Aceh. Bangku Jakarta. Masa dia meragukan dengan bahasa Indonesia itu? Bunuh tanah aku pakai bahasa Indonesia dikrek-krek. Lagak bahasa Indonesia ada aku ngabi wah. Bukan. Nyokan berat tunggu melakukan tapi tapi dari le dia. Punya terkira buatnya bahasa Indonesia. Tajak bayar dia tu ke bahasa Aceh. Padahal belum thật kan dia tak baju mi satunya kalau ilmu bahasa ke bahasa kampung. Cuma punya permintaan ada adik-adik yang mondok mereka tak paham dengan bahasa Aceh, okey bisa diterima. Tapi yang bangkun hawa ke bahasa Indonesia, anak-anak boleh ngomong. Aku tak nom dapat pada paham. Bukan. Jadi yang sebenarnya yang mengisi pengajian pada malam ini adalah ayah kita. Tetapi beliau benar-benar dalam keadaan kurang sehat, balik dari Malaysia, kaji sebentar. Tetapi karena arahan dari dokter di Medan di Malaysia mengarahkan ada terapi yang bagus di Medan, akhirnya beliau balik ke Medan. Cuman kita sangat memaklumi, kita memohon sama Allah semoga ayah cepat diberikan kesembuhan, karena kita tahu, kita paham dengan keadaan para guru-guru kita, para mursyid kita, para murabbi kita dalam keadaan kurang sehat, kita juga akan benar-benar terasa tak sehat.
Mungkin badan sehat, tetapi di saat hati kita sakit, maka tidak ada obat yang bisa kita beli kecuali hanya materi ilmu, di antaranya yang telah ditawarkan oleh guru-guru kita, para masyayikh kita dalam konteks tasawuf. Tasawuf ini bukan aliran baru, cuman istilahnya saja dalam beberapa tahun baru-baru ini terdengarkan. Kenapa dulu tidak? Adakah tasawuf ini ilmu yang tersampaikan melalui tasawuf adalah ilmu yang baru? Bukan, cuman istilahnya sahaja. Yang jelas istilah dari nenek moyang kita ilmu fardhu'in. Ilmu fardhu'in ini ada 3: tauhid, tasawuf, dan fiqh. Disingkatkan untuk mudah dalam ingatan dengan nama tasawuf. Itu sudah kita pahami. Tasawuf, tauhid, fiqh. Yang barusan guru kita membicarakan tentang tasawuf, walaupun dalam masa waktu yang sangat singkat, hanya 10 menit, 7 menit, 15 menit, semuanya sudah lengkap. Kita tidak memaksa keadaan, tidak memaksa diri untuk terus bisa, untuk langsung bisa. Ini tidak ada. Tidak ada dalam istilah begitu lahir kita langsung pandai. Tidak ada. Untuk jadi orang alim itu mesti belajar. Karena yang Rasulullah pesankan sama kita, kun aliman. Kalau kamu umatku itu, jadilah kamu itu orang alim. Baru diakui kealiman seseorang kalau dia itu benar paham dengan 3 ilmu yang barusan kita bicarakan. Karena dalam alim itu, alim ada ilmu, ada amal. Yang dalam amalan itu tidak akan pernah sah kalau seandainya kita melakukannya bukan karena lillah. Kalau Imam Al-Ghazali mengistilahkan ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu tentang hakikat. Ini nama lain. Tadi kita mendengarkan gurunda kita, dan sering kita juga mendengar di pengajian-pengajian yang lain, man arafa rabbahu arafa nafsah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ada ulama kita yang menerjemahkan dengan tafsiran bebas. Man arafa nafsah, siapa yang telah kenal dirinya maka dia kenal Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu sudah tahu persis mana nafsu, maka baru kamu tahu tentang siapa itu Allah. Maknanya apa? Beda Allah, beda perintah Allah, perbezaan perintah Allah dengan perintah nafsu itu. Kalau nafsu selalu mengarahkan pada kejahatan, dan Allah selalu memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau seandainya kita masih kepingin dan terus kepingin untuk melakukan yang salah, yang tidak sesuai dengan ilmu tasawuf, yang tidak sesuai dengan ilmu fiqh, yang tidak sesuai dengan ilmu tauhid, yang tarekahnya ahli sunnah wal jamaah, maka kamu itu belum sebenarnya sah menyembah Allah. Man arafa nafsahu, siapa saja yang telah mengenal nafsu. Nafsu yang mana? Nafsu amarah, nafsu lawamah. Karena kalau orang sudah tiba pada nafsu mutmainnah, tidak ada yang dia kenal kecuali pengenalannya hanya Allah. Oh no, baiklah
latah. Bek latah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, siapa yang telah kenal dirinya maka dia kenal Allah. Pegah mangat kapu buat hanglah. Yang kata lagi tanya man arafa nafsa, siapa yang telah mengenal dirinya. Memangnya kamu itu siapa? Manusia. Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Kenapa kamu enggak salat dan lain sebagainya? Oh golong gede-gede ya Allah. Kapulan kapule olehnya belum anak kau pemayangi karena awaludin ma'rifatullah, dasar agama kenal Allah. Nanto nggu kahaik kagrup kajak bak kitab Arab hana tempat kabaca kitab Jawa menawa mentek ingat ke jangan jemun jangan nek dudu batat nek kedanya jemun bak kepubun urang karena hansip kitab. Orang-orang dulu, orang tempo dulu, para ulama-ulama tempo dulu paham dengan kebutuhan umat yang ada pada zamannya. Makanya semua dimudahkan. Manya utanya orang Aceh, jahit hati maja yang metulis bak tameh rumah Aceh, bak luar rumah Aceh. Untuk kekuburan. Beratnya mau tunggu, tetakan ya berat. Betala, orang aja ya berat. Berat nyan bahasa Aceh tapi tak pegang. Oh jak berat nyan bahasa Aceh. Tapi dasar berat kan bahasa Aceh. Tulisan dasar kan berat. Berat bai'ah. Ba ya in ta bai'atun. Gebaca lenek tanya karena hanya ke bahasa Arab berat. God. Nanti dia punya Jawa atau dan Arab nyampe masalah. Lagi orang baca lagi kitab Jawa nah. Selanjutnya kita mengakui Pak Nabi 25 Zulkifli. Manya orang hana gedepur dan sekejap-kejap kenyan baru kebaca. Kan Zulkifli kebaca dua kapai. Sebab zau waw nana ke dua alih lam kaf fa lam menya bacaan berawai Zulkifli tapi karena agaknya kon tunggu lebay apa beda jilo bro urang jaman kok jai bahasa urang jaman urang jamannya menya tungkunya hin lebay mak urang awal kejadian meruji nyoh hana datang pegang bahasa Indonesia kayak Abu Hatu salah nanti dia salah awak pegang peraturan berikan dah nama janji cerita jamun meruji cerita jamun lang kampung kan ayak sama dia nah urang meninggal di kampung ya sama dia lah lu pegang kuman li tungkuin melakah, li tungku kedua melakah, nyoi danyo li semayang, beta jak tahu ile, bela tahu rumah yang tua kan. Jadi baru moji. Tak kerja teman tu. Cok kuat, cok hulu karena hana listrik sudah berangkat. Kadro baru mau hulu meninggal, hai sampai ngoronyo lagi nya, prejamnya lah. Cuman beda jamun dengan orangnya, monyo jamun untuk pimpinan. Pemimpin doa, tunggu jemum ataupun tunggu petuang latah. Nah geleng tiga dua kan? Hingga na bahasa lo bahasa Aceh, jarang tajak geleng situ, jarang tadua geleng tiga. Monya jamia third, ileun kadua. Hai guru hukumnya jamia third. Yang malamnya ilung natika musalla lahna urang persilakan karena malamnya baru teruk. Monya malam tiga mendam naino, motor anyong tak baca tahu. Ya, Aceh mana ni kayaknya? Langsung menuju tak boleh sebab. Jadi awak tekruk jamnya kena baru ngok hana netrang di muka teman sebab ngantua aja. Gak lapor le urung keluar jamnya, urung preh jamnya dia pegang bawa urung toha yang lain rumah. Tunggu na jamnya pan rombongan jamnya. Hai pun ada main jamnya kan kayu piuk. Oh kayu piuk hai kami yang jupan yang padu kayu dua ju. Kan kamu tahu itu.
May tagadidik kayo do man dumyo hantip tika. Pagka hantip tika yang natika dua hiyo. May baru mo hadiahnya natika dua yang tika dua lebihnya ubi pahiro ulung dua nya. Letat heon baru mo. Berarti ke tuha-tuha kampung lah, ke jamiah-jamiah terhormat, ke tokoh lah, tokoh agama, tokoh kampung, menang kesedia leurawai nak beda. Mantika yang nasi kere. Kepegang, manyotika pak kuliah, hai kadang pak kedua tunggu. Kau yang roknya man tunggu mendu. Pak kedua tunggu. Kan mejakrong. Hainya tunggu na kupiah mendu. Hai urang woi melasak bekas na kupiah. Hai bangai kena kajak dengan aku bicara. Putra ka baga? Tiga on nagai, hana pada depan leuk. Pakan hana ke depan leuk kan kalian ke dengku. Kan kita kudanya tunggu badar na pegah na kupiahnya mu kupiah mendung tunggu mendu. Hai bangai. Kupiah tunggu lo, kupiah lando dua. Nah kada gimana tiga terjemah? Yang gekeun lando udung-udung kuro. Karena mau nyawa yang timbul kesenjangan inilah penyebab kalau seandainya agama ini disampaikan oleh orang yang tak paham dengan agama, itu tanda kiamat nyata. Karena Rasulullah telah menyampaikan kita baca dalam kitab Siratul Talibin ataupun dalam kitab Jawa Minhajul Abidin juga Nabi pegah tanda kiamat kasirul kutaba kalilul ulama. Ulama yang sebenarnya dia bisa mengajar dan juga bisa mengamalkan. Alim yang amal. Cuman uronyo legedanya mereka pegah awal di ma'rifatullah urang zaman ke agama. Kiban ke urang zaman din awaidin awaludin ma'rifatullah. Karena dasar hadis awaludin ma'rifatullah. Dasar agama kenal Allah, tak kenal Allah tak punya agama. Banyak kejadian sekarang orang mengakui ada Tuhan tapi dia selalu melawan Tuhan itu sendiri. Karena semayang lah, hanaya buat lah manjam lah. Ya buat nyawa tunggu kan perintah tunggu. Ayo coba, ya buat nyawa kan galak tunggu. Untuk kita belajar agama, ajarkan untuk belajar dan terus belajar. Ini bukan kesukaan para ustadz, bukan kesenangan para guru-guru agama, tetapi mereka mengajak. Kenapa? Karena yang pertama ini ajakan amar ma'ruf nahi munkar. Coba buka Al-Quran di surah Al-Taubah, Allah langsung memerintahkan, tidak semua orang beriman aku perintahkan untuk berperang fisabilillah. Artinya angkat senjata kayak saudara kita yang ada di Palestina. Ada yang hadir di medan peperangan secara nyata, berdarah-darah, bahkan dengan nilai syuhada dunia wal akhirat. Bagi yang berperang, alhamdulillah. Kita yang tidak ikut dalam peperangan, adakah kita bebas tugas? Tidak. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kalau kalian tidak ikut peperangan, hadir fisabilillah, kenapa tidak? Falaulah, kata Allah, kenapa tidak ada di antara kalian yang keluar daripada kampung halaman untuk belajar ilmu agama sampai kamu paham dengan agamaku? Kalau kamu sudah benar-benar tahu, kembali kamu kepada kampung halamanmu, ajari keluarga. Orang mau perang, kita kayak mau perang. Tujuan ke perang ke pedang agama. Agama kata dem, sedangkan ilmu tak dengan agamanya akan tenggelam kembali. Nyoronyo tanyo di Indonesia yo. Tanyo memang kan dalam peperangan. Artinya perang yang berdarah-darah. Tetapi kita harus tahu sebenarnya kita dalam peperangan yang lebih besar daripada peperangan yang ada di Palestina. Musuh terlalu kuat dan dia tidak pernah nampak. Syaitan, nafsu dan lain sebagainya. Dunia, manusia serakah yang hanya berusaha untuk mendapati semua yang ada dalam dunia. Ini musuh nyata.
Susah kita untuk mengalahkannya. Orang yang hadir dalam majelis ilmu sebenarnya orang berjihad. Makanya Nabi kita menyampaikan, kalau kamu ingin mendapati ketenangan dan kebahagiaan, sabda Rasulullah, man hadara ilal majlisil ilmi wa iza asya sa'ida wa iza mata syahida. Siapa saja golongan umatku, siapa saja dari kalian yang mau hadir dalam majelis ilmu, apa janji Allah kepadamu? Wa iza asya sa'ida. Setelah kita belajar ilmu agama, setelah hadir dalam majelis, kalau seandainya Allah masih mengizinkan kita hidup di dunia, insya Allah hidup kita akan bahagia. Wa iza mata syahida. Kita hadir pada majelis ilmu, setelah pulang kita meninggal, ajal menjemput, mati kita insya Allah mendapatkan nilai syuhada. Berapa? Kayaknya orang yang buatnya orang lawan iblis. Nanti kok di orang yang buat. Kayaknya orang kalau dentel juga dong. Yang pada dia kalau kau jai masalah. Aku punya aku be, anda jangan mau human kan? Aku kuduri jendel. Mereka tu puak kue kan tu malamnya cukup jai anda jah. Dan menanti lagi abangnya, ilmu sendiri juga lagi ya. Nak makan ngepuduk ke ayah mungkin yang tak kuat waci hana payah yak bica ilmu ya untuk leceh mengenang guraya mentang gadah je ilmu gara-gara ayah aku ayah aku jak kenal ya bika mengkafian ayah aku ya aku sih tapi kan dari dah kebiaya-biaya lu yang hidup ya aku lagi. Ya lu. Artinya guru itu bisa menghilangkan ketakutan dan kegundahan. Alangkah ketajahan jumlah. Tidak ada yang bisa melawan kejahatan setan kecuali orang yang kenal dengan setan. Siapa yang kenal setan? Adalah Allah. Kenal dalam kitab Sirajul Talibin. Nah, bagaimana? Sesungguhnya iblisnya itu bukan lagi apa ya? Iblis kalbi. Iblis itu bagaikan anjing. Yang namanya anjing tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada majikan. Tegedi na bak rumah urang di perarahat ya. Tak bedah gedanya mentadak bak rumah urang perarahat ya. Ada berada wapo rumah tetapi dro. Tak pegang lagi tanya hai tak kadroh lu nyo ada urang bimpun kah mentamah raya itu. Ma urang kormo, iya urang kormo. Jak kena rumahnya menyahai juri lihat saya tetapi dro. Pajan baru itu ijing lipoy. Bukan rohnya make. Mari dengar. Hana yang lebih duri iblis kecuali Allah. Maka sering-seringlah berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menambah kira-kira. Idanya untuk tak pegah katanya. Yang jelas guru kita lebih tahu, lebih paham dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Dan jangan pernah nyeluk kalau binatang karena kata jubni hiat dang kamu lagi ini kapegah mau baju karena menyatakan dan pegah lagi tanya masalah kipan hubungan tanya dengan gue dalam kitab alim muta'alim nepegah fawid Amerika ila ustadika li annahum a'lam bihalika. Jangan pernah kamu protes terhadap gurumu. Apa yang telah beliau katakan itu lebih bermanfaat kepadamu. Walaupun tanya mana kata, serahkan urusanmu kepada gurumu karena dia tahu mana yang lebih baik kepadamu. Dan bekalah kamu gue niat kedurung Tuhan. Jadi bak masalah din awaluddin ma'rifatullah. Lepega awai agama, dasar agama, makna awal dasar. Dasar agama adalah tuli Allah. Awai agama Tuhan buta tuli, behana meriri kata percaya. Iman itulah tauhid ma'rifat. Wate masapat gekun agama. Saboh kagada agama hansa tente dekubah dalam neraka.
menyembah nazamnya nak terjemah lam haro Allah, Allah yang pegat bunga pegat gedanya dan alam semesta yang nak terjemah baju geputuri Allah dengan bahasa yang sangat mudah dan tangyang lam yang ilmunya jamun karena tak baru-baru ada wai beruji syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang tu syahadat urang tengah perang manyo dungkung kali syahadat di balok gepurnam termasuk yang purnamanya menyatakan di dalam catatan tungku si di dana habai nya iganya na syahadat yang langsung diajari masyarakat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung nepakat hambung dan bahkan katanya pakat kuning latah hanggu walaupun lebih jauh nak pakat mengkeun li liah mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi ide ya ceh mantang natangnya gampung-gampung yang mantang baca tanya liah sembahyang ataupun liah ratib liah zikir liah doa liah selawat nah baca tanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa li jami'il mu'minina wal mu'minat kulluhum ikhwana yang napegah le guraya bunuh le abi yang napegah le habaib lengkap dalam syahadat indah itu asyhadu an la ilaha illallah maknanya apa? Setelah kita syahadat saya mengakui tiada Tuhan kecuali Allah, saya naik saksi dengan sebenar-benarnya yang bahwa Allah Ta'ala itu benar Tuhan saya, la ma'buda illallah dan lain sebagainya. Ada tingkatan-tingkatannya. Makna dalam pengakuan itu yang perlu kita nampakkan, yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan ini apa? Raditu billahi rabba. Aku rida, aku terima, aku tidak pernah protes yang bahwa Allah adalah Tuhanku. Kenapa? Kalau seandainya kita yang telah bersyahadat masih berani protes dengan keputusan Allah, maka imanmu itu bermasalah. Man kalada fi tauhidi imanuhu lam yaqlu min karbihi. Orang yang ikut-ikutan yang barusan Abi kita sampaikan, siapa yang ikut-ikutan dalam masalah tauhid maka imanmu itu diragukan. Apa itu makna tauhid? Mengesahkan Allah, tidak ada yang lain kecuali Allah, apapun itu namanya tauhid. Dan menyebutkannya katanya tauhid anak tegan menan-menan menyana orang yang pegah lom hana ko kumayang ile karena hana ko turi Allah lom kolom tu hunging Allah maka hana ko kumaya hai syaram doa menyalagian yang pemahaman saya tak sholat karena alasan awaluddin ma'rifatullah ayat aqimu salah kita bawa kemana? Khusyuk tak khusyuk, kenal tak kenal. Allah telah memerintahkan, kalau kamu telah beriman kepadaku, beriman kepada Muhammad, beriman dengan aturanku, dirikan sholat. Tidak gara-gara anak khusyuk, anak maya, pekanan maya, kalau khusyuk, ini lagi yang udah kita yang maya sampai papa atau sampai rumah dah hambut semua, pengri lah udah banyak khusyuk. Pakan anak khusyuk sama yang karena donya lah udah. Menan tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin, menan tulis dalam kitab-kitab tasawuf. Ramai orang dia temanya Mbak Imam Ghazali, wahai imam, bagaimana kiat dan kaifiat? Aku ingin salat dalam keadaan khusyuk. Adakah cara padamu wahai imam? Najawab oleh Imam Al-Ghazali, najawab oleh Imam Athaillah, najawab oleh para ulama-ulama tasawuf yang lain. Kalau kamu ingin cepat kepada khusyuk, maka hilangkan dunia dalam ingatan. Yang tukang hana kuku cuma kita nyoto dunia mau balut dengan dunia nyan hantro kita nyobak pana kepada Allah. Ini dekat kita pegah lagi menuntut nyan rekalain lam haba ayah bau dan anaya pun pegah kulan pegah kulit tiganya mudunya ala julu kamu deh dunia untuk dunia itu yang salah. Kalau dunia adalah dunia mazratul akhirah itu perintah.
menyetungku mato menurutnya abu ikuta abu mudi abu kudanya doa-doa menanti ulama-ulama lain kiai-kiai lain yang ngejak dengan mato lagak-lagaknya menurutnya ngampu tegejak ngabecak yang malamnya buat ini menjerit di Medan yang tembut mesti ayah nak baik menurutnya ayah gawe dengan agak di gembok alah ayah macam awat dia tak pegah sejarahnya kayak pegah ke yang ku bebut lagi nak pegang lagi bunuh dengki iri fasilitas bagi yang menyambung lidah Rasulullah Allah Ta'ala telah memberikan secara sah menurut kapasitas Nabi Muhammad dan Isra Mi'raj ngembura agak. Bahkan Allah Ta'ala gejuk burak ke Rasulullah karena waktu di dunia singkat lekat makna aku menyata baca kitab yang dikupas tuntas tentang Isra Mi'raj yang nekarang oleh Habib Alwi Al-Maliki karangan beliau jelas tuntas semuanya dari awal mula hingga dengan tamat enan tu baik kitab khusus kepegah tentang Isra Mi'raj sampai berupa tingkat pertanyaan kenapa mesti dengan burak cuman diistilahkan burak artinya binatang yang larinya cepat barkun kilat namanya secepat kilat menyambar dia sampai ke tempat tujuan kenapa banyak maknanya bahkan Allah Ta'ala namakan burak karena dijawab oleh ulama sebahagian ulama bahkan karena dunia ini singkat percepatkan langkahmu karena tugasmu masih banyak ngejuk hura oleh Allah yang tanah pegah pakan ngejuk hura karena tugas Nabi ngeniak jauh semayang perintah Allah kan nyo makna hidung yang naik dalamnya cuman urutnya gureh-gureh katanya gebedah naik sama beut putra ke beut gak beut semayang urut dia pakat urut semayang dia pakat amar ma'ruf nahi mungkar bahkan al ulama warasatul anbiya orang yang selalu menyampaikan yang telah diwasiatkan oleh baginda Nabi laga murung hangge peti banyak manusia tak percaya maka karena ulama itu pandai berbicara dia tidak berbuat jadi menunggu nah ilmunya dia tak pegah kalau mati tak berbuat gurei ni hidayah dia sama buat bab haji dengan bab umrah jadi namanya baik buat maka sebab tunggu dalam gua murah tampuk nak jak nak jalu jadi menyetungku dalam kubur umrah menyetungku dalam kubur haji sampai ke tempat bab haji kan gureh-gureh yang tengah, yang dalam, yang mantang lajar, yang dalam gemeng kawin. Jadi bab nikah bukan pahling ke, tambah anak kita praktek. Jadi rencana praktek bahan murid. Kiban nilai hukum. Ini tuduhan-tuduhan yang sangat fatal. Perlunya kita hadir dalam majelis ilmu. Sebenarnya kita mengakui dan memahami. Bahkan anak bahagia gitu. Kenapa sampai dengan hari ini kita belum merasakan ketenangan dalam dunia ini? Padahal yang kita cari mungkin sebahagian telah kita dapat. Tapi sampai dengan saat ini kita belum bisa menenangkan jiwa kita yang sedang gersang. Alasannya karena kita salah mencari ketenangan. Ini pegah lihat Ibu, jangan jadikan mengaji ataupun ta'alum ini sambilan. Kalau seandainya pengajian ataupun menghadiri majlis taklim sambilan, kita telah melecehkan perjuangan Rasulullah. Anda jauh tanya mata pegah raw di dalam orang iman, ya berat menyenang betul. Kini berdentai balik, Islam pun belum. Tak tahan kau biar. Kau payah tak pegah keram memang. Nabi pun pegah. Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutuskan oleh Allah. Tugasku mengajar. Dan gureh-gurehnya kesembutkan galakannya. Bahkan galakannya karena orang yang sudah punya ilmu seberapa yang diberikan oleh Allah. Kita doakan semoga bermanfaat ilmu yang telah diberikan. Dengan berkat hidayah dan ma'unah Allah, dengan berkat kesabaran pada guru-guru yang telah mendidik kita. Dalam hadis Nabi riwayat Qurtubi, fawailul lilladzina amanu billah wa lam yuqdu bi qada'illah. Celakalah orang alim yang dia tidak mengajari orang yang awam.
nan kejut gure-gurenya motor tekadi gure-gure kadang nya nateh hantar tem ya buat kadang legahi gempake kadang tatap hantar itu buat dia sambut holai yang gak nyan tetap sambut nyan tunggu doa halun baga Allahumma ghfir lahu warhamhu nantinya laman kalung lia butuh belang belah di karena lu namanya cabak apa kan hana yo lu gabu yo ibah yo tegure watelun kalan watenya abu mantang nak sambut usuk lu salam watenya mantang nak almarhum Walid di bagungan biasa Walid nak najak dampingi lah abu di belang belah di sambut nyan wo ya sambut abu dari sebelum salam abu langsung tamu rumah sakit baik pun lelah lemah jadi long pak long jak kena lo tahu abu maka tebi rumah sakit yang saya bidan lo tahu abu rumah long khun abu thang abu bat tekadi me hana abu ya thong buat li yang kaji kerle ni kan maju betul dua nah mereka dua tahu yang gehong tu apa iya abu yang ibarat apa nama yang nanti orang te boleh ke atap keduduk ni tekadi hana abu ya thong buat thang je bang thong buat le urunyo yang muda-muda abu katu kate abu istirahat tahu le abu urutan kata te atam lung hong lu kauna abu abu ka kurun tehat kan hana abu ko mi tegadi abu hana abu ja bete ya purno lung kita kena tak tujuan lung kalung tumbut gelom lahi makata kayak purno lung ka anang maya barawaka nak tujuan lung ka kumli tumbut gelom lahi makah Ampu tidak tham lo sayang aku kurang sehat lo pula duduk nak kun le buat tanya lo mantai mudi ke nampuhan nah tak ada le kata awai ta mengoraka tunggu ngurung ana aku kayak belo dekat purno dong ka mathek lo ku le kai ding wow alo tahu abu tak kabel lah beli mereka fikir kaji kedat. Pada orang di, ke dia mudi, rupanya di mudi bandir beut, bandir tamat abu di mudi, ne semua beut, kitab dan wiru puluh. Ban buka puluh padanya di mudi, untuk pengajaran ilmu tariqah Naqsyabandi kepada para santri dan guru-guru, abu membaca kitab Tanwirul Qulub yang negara oleh Syekh Muhammad Abdul Al-Qudsi. Karena beliau adalah mursyid mursyid besar dalam tariqah Naqsyabandi. Lung wow dayah lung dia bahkan tim likut tengah lung duduk nak kitab atas kebudubit pak koperasi kitab mana kebuloli karena kaluka betul tepat kitab kaut modern lah becok lu tupah tadi likut bak lung duduk tengah lanjut kopi bahkan tim likut lung yang kitab karena ilung bak mata lung yang kitab baru akan lung becok lung lung jok kitabnya lung mat lung buka nhân quyết kitabnya dalam puasa baru lung tahu gombo wah lung buka tanpa sengaja niat sengaja sama dengan hana mungkin sengaja hana mungkin tak tepat karena hana tak begitu mulok lumbu bak lumbu yang lumbunya akan pegah liabu dibilang lagi uronya mana dot uronya lung balik uronya lung lumai. Seberapa penting ilmu itu untuk dipelajari dan seberapa besar tanggung jawab orang yang sudah tahu dengan agama untuk mengajari. Dan terhadap fawailul lillazina amanu billah wa lam yuqda bi qada'illah. Oke, fawailul lil alim minal jahil haitsu la yu'allim. Rawahu Qurtubi. Itu begitu. Nyawa yang kepegang dia butuh long kalau long kibuh makna sebabnya baru tangi yang ya galak aku long jok kitab long tanda long lipat pun long jok kitab long lagi bawa kantin diat long bedah long balik long kedip ulang belahdi hana begitu yang babu betul tempat antai ku ged mangko pula ada yang ulang belahdi imui kali yang betil gampang nanti dia antep mu hantep ilmu yang kita fikir kabere
Lagi nak pegang li Habib benar, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang mau belajar ilmu agama dia itu orang baik dalam ilmu Allah. Kalau kita masih dihadiri oleh Allah, Allah masih menghadirkan kita, berarti Allah masih mengundang, Allah masih memberi kesempatan. Kita ini akan menjadi orang baik. Baik salah-salah ngomong, tiba mana baik? La Qur'annya hana mupatlang hati. Dalam Al-Qur'an juga na kalimat khair di antara lain. Kuntum khairul ummah, khairun sih. Kuntum khairul ummah, kamu itu sebaik-baik umat. Kamu itu sebaik-baik golongan wahai Muhammad. Ukhrijat linnas, yang aku hadirkan ke dunia di antara manusia yang telah aku ciptakan dalam dunia, umatmu Muhammad yang terbaik. Kajian gadunayawanu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama kita masih mau mengajak orang, diri dan orang lain dalam amar ma'ruf nahi munkar, di saat itulah kita dianggap baik. Kebaikan itu tidak ada kalau seandainya yufaqqahu fiddin ba'danya qulubna. Ana mupom tibanna kebaikan. Orang gatnya turun turi agama, paling tidak gatnya natural. Lojok kita belum priwang babudu. Long tanya Mbak Abu, nyawa yang Abu pegah balu, oh, long kita, long lumah Mbak Abu hatinya, nengi yang ada lo, tahu pegah bakah, tahu lumah bakah, mana Abu balu lo kita belum, nyata kapatik, mereka pernah lo, kau, hai mutua baru ketemu, nanti pada hari kiamat Allah akan menanyakan pada manusia itu satu persatu. Tidak ada istilah pertanyaan umum nanti pada hari kiamat. Nah, cari ayat li Abu Habib. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lagi yang Pak Hurayatin. Itu gambaran kecil mengalir. Tanya orang sakit memang. Sakit badan, sakit tubuh, sakit tulang, sakit jarau. Dua sakit. Adakah dengan sakit tubuh itu menjadi alasan untuk tidak mengajar? Adakah dengan sakit badan, sakit pikiran kita menjadi alasan untuk tidak belajar? Legure hana kesembut buat je alasan gara-gara sakit. Le urang yang gena ya beut gara-gara iganya sakit uje alasan hana ya beut. Hana anggu yang sakit tubuh nembe abu. Yang sakit anggota tubuhmu, lidahmu masih bisa berbicara. Kenapa engkau tidak mengajar? Tengah orang kiamat getanyang lidah hali Allah. Bahkan hanaka pembuat, bahkan hanaka pernah umat lo, umat Muhammad, bahkan hanaka pernah hamba lo. Melepas jai urang ya adanya hukum bakah. Kubu sekubi ilmu kekah. Ya Allah sakit, ku putra sakit, mutatu ditanyang sakit, lidah kena cukup udah. Ana ya Allah. Wailun, kita berkhianat. Tawa teman yang tamang dalam neraka fawailul lilladzina amanu billah wa lam yuqda bi qadaillah. Ini jelas Jibril menyampaikan kabar dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad, wahai Muhammad, fawailul lilladzina amanu billah wa lam yuqda bi qadaillah. Penghuni neraka wailun adalah orang beriman. Kesalahan mereka apa? Walam yuqda bi qadaillah. Dia beriman kepada Allah, tetapi dia masih suka tidak menjalankan perintah Allah. Menyonyo judul tunggu kenang teman-teman. Neraka wailun penduduk ji urang beriman. Mana orang beriman bahkan tamang neraka. Dia kata dengar yang biasa kita dengarkan, orang beriman tidak masuk neraka. Tetapi orang beriman itu tempatnya dalam surga. Itu yang biasa kita dengar. Kok bisa hari ini ada berita orang beriman masuk neraka? Kesalahan mereka itu apa? Mereka beriman memang, tetapi saya walam yuqda bi qadaillah. Dia tidak pernah mengamalkan, menjalankan perintah Allah. Oleh karena demikian, dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Mungkin ayat ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengarkan. Kita ulangi kembali sebagai pemicu semangat kita untuk belajar. Mek pegah-pegah tunggu. Lu kalau buat buat di kampung. Kujak kena Medan lu buat minta peng kan buat buat. Ada kena peng untuk buat kampung buat buat lo. Nyen manya modern nyen kemutubit nari. Jo urang buat kampung mek tat gop-gop je. Nyen sifat nyen. Sifat pikiran. Ngepegang
kalih riak beut sehingga agaknya hana payah riak beut le menyetekedi kalih riak beut dia pegah hana payah beut le pada agaknya punan na kesempatan untuk ia beut tengku perintah kan medaleh ke urang jeut belajar agama, mendengar ilmu agama, menghadiri majlis taklim bukan kepada orang yang sudah tahu, kepada siapapun mesti hadir. Contoh malamnya nyo lagi maaf pada Ustaz nyolong pegah haba nang jadi hana long yang uyu-uyunan baga. Sebenarnya saya tidak pantas berbicara di sini, lebih-lebih dengan masalahnya baga nyempat aduan long gurelu wate di mudi. Beliau itu senior lu dan naik parlem nagureo lu dua. Dan melong kalamnya ramai orang yang dulu pernah dimudi yang lebih awal daripada saya. Nyuruhnya dia buat malamnya karena depu ada kamu gripnya karena depu ayah kanuwo. Dan beliau kena berita karena nalung ini tapaka ilahnya biar jadi ada kena nyahna beli gawi medan jali yang kena pegang hilau masa tukang pegang agama ataupun yang baca kitab ala kadar ataupun atau kitab UBB lu pantaskah urangnya riak hima ada lu menyelon pegang bahana perlu dia dengar pegat yang lu pegahnya ada ke pegah le urangnya jamun balu man puasi man hadara ilal majlisil ilmi. Beliau ini mengamalkan hadis Rasulullah, menghadirkan diri pada majelis ilmu. Siapa yang mengajar itu bukan urusanmu. Anak maya yang semua berat payah tak berangkat saja karena dia berat menyeperlihatannya kepada ketenangan. Ngan kayak begitu, siapa yang mau hadir dalam majelis ilmu itu berarti orang baik. Ada pertanyaan, sudah pastikah orang yang hadir dalam majelis ilmu itu orang-orang baik? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bisakah dipastikan dengan hadir pada tempat yang mengantarkan pikiran ingatan kita untuk paham kepada agama kita akan benar menjadi orang baik? Tunggu dulu. Yang sombong menurut angkuh. Kayaknya bakal ada apa yang tak pegang mayang-mayang ya kamunya awak apa dah kamu awak gelon kamunya ramai hadis Nabi mesra nah hadis lain tunggu hadis lain Nabi yang pegang karena sahabat bertanya wahai Rasulullah kalau seandainya kita sudah sering hadir pada majelis ilmu sudah pastikah kita ini menjadi orang baik? Nabi jauh dari Rasulullah ini hadisnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Iza aradallah ini beda. Yang pertama hadis pertama mayyuridillah dengan fi'il mudhari. Yang kedua hadis kedua yang kabibi dengan fi'il mati. Iza aradallahu bi amdin khairan. Hadis pun mayyuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Awatnya hadis kedua, iza aradallahu bi abdin. Nyata bi abdin. Tidak mudah kita mendapatkan gelar abdun di sisi Allah. Tidak mudah. Nabi ini pegang. Apabila Allah telah memastikan, iza aradallah, apabila Allah telah mengiradahkan dengan siapapun hambanya Allah kepada kebaikan, putra jawaban iza aradallahu bi amrin khairan fa basaruhu ala uyubin nafsi. Orang yang belajar ilmu agama besar harapan dia menjadi orang baik. Kebaikan itu kapan dia dapatkan? Kalau seandainya Allah telah memberikan kebaikan kepada itu hamba, hasilnya apa? Dia hamba selalu bisa melihat dan terus melihat dan pasti dia akan mendapatkan dalam penglihatan batinnya yang bahwa dia bukan manusia baik. Dia tetap menjadi orang yang paling tak baik di antara orang baik. Inilah yang tadi kita dengarkan kisah daripada Habib Umar yang barusan tadi dikisahkan oleh gurunda kita. Beliau tidak pernah merasa dirinya hebat. Semua orang yang ada di dunia ini yang sudah kenal dengan beliau semua mengakui beliau itu orang hebat. Tapi
pribadi beliau tidak pernah merasakan hebat, dan bahkan beliau sempat memberi hadiah untuk keledai dalam keadaan ulang tahun. Tanya mana deh godro dulu. Menyatakan dia tanya mantang pilih-pilih orang tahu tembus. Kumpulan. Oh, ada ulung awai dong ya buat dia. Nyai ganyan dia mau nyati ganyan buat nanti lung mantang ini ganyan. Orang punya punya kompor lu. Yang mau urang aja. Nya hana mata tahu lo. Orang tak tahu nan tahu, hangga pasakit hati go. Nabi yang pegang al-muslim, orang muslim itu orang selamat. Tasliman lagi, bukan sekadar muslim, tasliman. Percaya penuh dan selalu lurus dengan perintah agama. Wajatakan perintah agama, perintah Allah, perintah Nabi, perintah Al-Quran lengkap. Amar ma'ruf nahi mungkar. Al-muslim man salama ikhwanahu. Orang muslim adalah orang yang selalu menjaga saudaranya yang sesama Islam, tidak akan pernah mau menyakiti siapapun baik dengan lidah ataupun dengan perbuatan. Akan bergugap. Nah, mayang-mayang tetapi kedodot, nyen mayang sendagurau biasa, tetapi tidak membawa kepada membahayakan jiwa. Yang salah. Maka oleh karenanya illal ladzina amanu dalam Al-Quran, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, beriman yang tidak merugi, yang tidak hancur adalah orang yang beriman. Adakah cukup dengan iman itu saja kita masuk surga? Adakah dengan sekedar kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan perkataan kita beriman, memang untuk dia orang beriman gua hana berat anak cikalan kitab yang aymoyo benar baga monya ihya mungkin dayo hana baca mandu, tapi takalan kitab Sirajul Salikin karena dalam kitabnya melengkap heboh ilmu tauhid, tasawuf, fiqh. Sirajul Salikin punya dalam kitab Jawa iban ketentuan orang beriman yang nepegah limu katali. Siapa saja yang tahu, yang meyakini, siapa saja yang mengakui ada Allah sedangkan dia tidak pernah tahu dengan dalil akli dan dalil nakli sekalipun, yakin kedekat Allah Ta'ala tapi gaknya hana pendapat patah yakin kekahna Allah nyande katanya balung pokoji lung na Tuhan tahu Tuhan Allah na katuri kah Allah Ta'ala hana makiban secara kabegang pokoji Allah Ta'ala nyan Tuhan lu lung Tuhan Allah Ta'ala nyan Tuhan lu, Allah yang menciptakan semuanya, lain tidak punya alasan. Kata Imam Al-Ghazali, dia beriman. Bahkan kepegahna Allah, kepegah ditungkui gampong je, wak lewat ke kuat mengkat kacang, kepegahna Allah. Ilmu kupatih tak jangan pegah. Man kalada fi tauhidi, imanuhu lam yakhlu min tardidi, memang ada. Tetapi untuk menjadi orang beriman, yakinna Allah selesai. Yakin betul Nabi Muhammad yang utusan Allah kajian untuk awal mula katanya beriman. Tapi imannya tunggu nanti tiba katanya langsung dalam surga nyo yang payah neman. Nabi yang sampaikan iman itu orang beriman terkadang-kadang dia bisa celaka dengan imannya. So yang celaka dengan iman, dia beriman tapi dia tidak mempelajar dengan ilmu agama. Nyo kado iman nyo. Iman kosong. Iman Islam tauhid ma'rifat. Nyakak ilmu yang tasawuf ba'da jamun menoda pega apa urang awat. Iman Islam tauhid ma'rifat. Wate mutapat kekeun agama. Awaluddin ma'rifatullah. Dasar agama kenal Allah. Untuk kenal Allah bagaimana caranya? Kita mesti ikuti jalur tahap dalam pengenalan. Yang tak jalur di iman nilai pun. Iman, yang kedua Islam, yang kelihatan tauhid, yang keempat makrifat. Kamu tapat baru na agama. Bahawai duanya, bah orang yang kana ilmu iman, bah orang yang kana ilmu tentang Islam, bah orang yang kana tentang ilmu tauhid, bah orang yang kana dengan ilmu makrifat. Hana gadah panput baru jeut ke sabuk agama yang kepuhnan dengan Islam. Inti itu iman meyakini, iman itu keyakinan. Islam pengamalan.
Islam itu perbuatan. Iman dengan Islam nyawa sabah paket tuju oleh Allah. Hanjut berpisah ngan kuat ikat nyampe gada dengan ilmu agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun dalam Al-Qur'an. Jangan pulang kecuali engkau membawa Islam. Baik mati kecuali dalam Islam. Iban cara ngan mati dalam Islam berselamat iman. Iban cara dapat selamat iman amalkan Islam. Iban cara ngan amalkan Islam bil ilmi hayatul Islam. Itu kata Rasulullah. Anak ilmu yang kau ajaran. Nak kajiannya daya berat ilai. Baik tak kutu orang. Tasawuf adalah ilmu pengantar sebenarnya. Ilmu pengenalan dasar. Wate gedanyo kata tengah baca-baca punya kepegah liabi buno ilmu tauhid dia apa nya betul nak urang pa ilmu tauhid jamun menggah-menggah anak murid Syekh Partita la ilaha illallah dengan beliau dengan sekedar membaca la ilaha illallah mereka bisa terbang di angkasa. Tawala yang jadwa dalam awan dengan la ilaha illallah. Orang yang kafir geduri Tuhan. Tapi pakat meratib dan semayang. Yang ia tih Nabi Muhammad. Anak payah semayang hari yang penting mudah dunia Allah. Yang katanya kami bisa tauhid tingkat tinggi. Yang jid anak semayang. Yang yakjok semayang Nabi Muhammad. Yang semayang pun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun yang turi Allah. Nabi Muhammad kepeduri bagdanya. Nah orang orangnya kepegah. Menyekagat turi Allah. Katruk tauhid tingkat tinggi. Jid anak le semayang. Berarti pangkatnya yaitu Nabi Muhammad. Nah kemenempuan dengan malaikat Jibril mungkin. Langkurana berapa. Ini kan bahasa konyol. Mana orang petik? Nah, pakai istilah kaedah asakir lakian. Kalau sudah ada yang membicarakan, pasti ada pendengarnya. Kalau sudah ada orang yang membuang, pasti ada orang yang memungutnya. Nyan kehidupan dunia. Wa amilu shalihat. Setelah beriman maka beramallah. Kerjakan amal yang saleh. Adakah cukup dengan beriman dan mengamalkan apa yang telah kita tahu, kita ketahui, kita amalkan bagi pribadi? Adakah cukup mentapati ridha dan kasih sayang Allah? Kalau munggu baca ayat habis-habis. Wa tawasau bil haq wa tawasau bil haq. Wa tawasau bil haq ini pada orang yang mengajar. Wa tawasau bil haq ini ada pada yang diajar. Orang yang aja begitu aja pakat orang lain untuk beriman, pakat orang lain untuk ibadat. Tanya yang tukang pakat hijab dia orang pakat lo juga katanya guna sabar. Le orang yang kagak terima pakat beri lawan roh huruf kerja bak beriman, huruf kerja bak Islam. Tauhid dalam istilah benar. Iman Islam tauhid. Tauhid itu apa? Esakan Allah, jangan kamu syarikatkan Allah. Ma'rifat artinya ilmu paduan ketika ilmu ini dihimpun dalam ilmu ma'rifat. Artinya tauhid, iman, Islam, tauhid nyol macamnya dengan dasar ma'rifat. Kamu dapat sah agama. Taboh gada, dah gada. Na iman dan Islam, na Islam, na iman dan tauhid, na tauhid, na Islam dan iman. Urang yaman lam roka.